Ayun yang Randy dari Prodi Binaria ingin menjelaskan mengenai konsep dengan judul Studi Islam. Video ini Ana buat berkaitan dengan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah metodologi studi Islam dengan dosen pengampu Al-Ustaz Anwar Al-Mukhtar FPD. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi yang dibahas. Dunia Barat studi Islam dikenal dengan istilah Islamic Studies. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama yang bertujuan untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran yang berkaitan dengan agama Islam yang bertujuan untuk agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkan ajaran tersebut dengan benar. Selanjutnya adalah objek studi Islam. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa studi Islam atau Islamic Studies merupakan kegiatan ilmiah atau kajian ilmiah yang berkaitan dengan Islam, prosedur dalam pemahaman Islam secara ilmiah. Oleh karena itu, yang menjadi objek studi Islam adalah ajaran Islam itu sendiri dari berbagai aspeknya ataupun dari berbagai maksudnya. Objek studi Islam semua hal yang membicarakan tentang Islam, baik dari level wahyunya, hasil pemikiran ulama, hingga level praktek dilakukan masyarakat muslim. Islam itu sendiri terbagi menjadi dua, normativitas dan historisitas. Adapun pengertian dari Islam normativitas. Secara etimologi, kata normativitas berasal dari bahasa Inggris norm yang berarti norma ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Secara terminologi, normativitas dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak pada suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang paling banyak. Sehingga Islam normatif adalah Islam yang dalam pengkajian atau memahami agama lebih didominasi oleh motivasi dan kepentingan agama. Islam yang benar adalah Islam berdasarkan teks yang sudah tertulis dalam kitab suci agama yang bercorak literal, tekstual, dan absolut. Atau juga dapat dikatakan Islam normatif adalah Islam yang menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang berawal dari keyakinan yang diyakini benar dan mutlak adanya. Karena ajarannya berasal dari Tuhan, sudah pasti benar, sehingga tidak perlu dipertanyakan lebih dulu, melainkan dimulai dari keyakinan yang selanjutnya diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi. Sementara Islam historisitas itu memiliki pengertian. Secara etimologi, historisitas dalam kamus bahasa Inggris artinya sejarah atau peristiwa. Kata sejarah dari bahasa Arab, syajaratun yang berarti pohon. Namun selanjutnya sejarah dipahami mempunyai makna tarikh yang artinya sejarah. Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, historisitas merupakan kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau peristiwa penting yang benar-benar terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Islam historis berarti Islam yang tidak terlepas dari sejarah kehidupan manusia yang berada dalam ruang waktu. Maksudnya, Islam semacam ini terangkai oleh konteks kehidupan pemeluknya, karena memang berbeda di bawah realitas ketuhanan. Dengan kata lain, Islam historis merupakan Islam yang real atau Islam yang senyatanya. Bentuknya berupa aspek kontekstual Islam, yaitu penerapan secara praktek dari Islam normatif. Lanjut, Islam normatif merupakan Islam ideal atau Islam yang seharusnya. Bentuknya berupa tekstual Islam, yaitu aturan-aturan Islam secara normatif termuat dalam Al-Quran dan hadis yang kebenarannya bersifat absolut dan tidak dapat dipersoalkan. Jadi sumber dari Islam normatif itu mengacu pada Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, berlafaz Arab, ditulis dalam mushaf yang membacanya dinilai ibadah dan
diturunkan secara mutawatir. Kemudian ada hadis. Hadis adalah komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama dan duniawi. Menurut Al-Subki As-Saleh, hadis adalah bentuk lain dari tahdits yang mengandung arti memberitahukan, menggambarkan. Berdasarkan pengertian inilah selanjutnya setiap perkara, perbuatan ataupun ketetapan Nabi itu dinamai dengan hadis. Dari definisi tersebut kita dapat mengetahui bahwa ada 3 bentuk dari hadis. Yang pertama al-hadis qauliyah yang berisi perkataan Nabi. Yang kedua adalah al-hadis fi'liyah yang berisi tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Yang ketiga ada al-hadis takririyah yang berarti persetujuan Nabi atau tindakan dan peristiwa yang terjadi. Pengkajian studi Islam dengan pendekatan normatif itu membutuhkan metode-metode untuk memahami maksud dari sumber dari normativitas. Karena pendekatan normativitas dinilai bersifat absolut, sehingga pendekatan normativitas ini cenderung tidak memahami terlebih dahulu apa sesungguhnya yang menelatar-belakangi berbagai keagamaan yang ada, sehingga diperlukan metode-metode dalam memahami sumber dari normativitas. Yang pertama ada metode tafsir tahlili. Penafsiran tahlili adalah metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dalam berbagai aspek, serta menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya. Sehingga kegiatan musafir hanya melakukan menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat, makna lafal tertentu, susunan kalimat, penyesuaian kalimat dengan kalimat lain, asbabun nuzul, nasikh dan mansukh, serta yang berkenaan dengan ayat yang ditafsirkan. Metode kedua adalah metode ijmali. Metode penafsiran ini yaitu metode yang dilakukan dengan cara menjelaskan makna ayat secara global, tidak terperinci seperti tafsir tahlili. Dengan metode ini, langkah awal dilakukan para musafir adalah membahas ayat demi ayat sesuai dengan urutan yang ada pada mushaf, lalu mengungkapkan arti yang dimaksud ayat-ayat tersebut dengan global. Metode yang ketiga adalah metode muqarrin atau perbandingan. Metode ini dikelompokkan menjadi 3 objek kajian tafsir, yaitu membandingkan ayat dengan ayat Al-Quran, membandingkan ayat dengan hadis Nabi, kemudian membandingkan pendapat penafsiran ulama tafsir, baik ulama ini ulama salaf atau ulama khalaf. Yang terakhir ada metode maudhu'i, yaitu penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara memilih topik tertentu yang hendak dicarikan penjelasan dalam Al-Quran yang berhubungan dengan topik tersebut, lalu dicarilah kaitan secara jelas antara berbagai ayat ini agar satu sama lain bersifat menjelaskan. Kemudian ditarik kesimpulan akhir berdasarkan pemahaman mengenai ayat-ayat yang terkait itu. Kemudian untuk memahami maksud dari hadis diperlukan salah satu metode, yaitu takhrijul hadis. Takhrijul hadis ini salah satu metode cara untuk mengetahui jalannya sanad hadis, sehingga kita dapat memahami apakah hadis ini bersandar langsung kepada Nabi Muhammad. Dalam takhrijul hadis ini ada 5 metode yang dapat dijelaskan sebagai pedoman, yaitu yang pertama takhrij melalui lafaz pertama matan hadis, yang kedua takhrij melalui kata-kata dalam matan hadis, yang ketiga takhrij berdasarkan perawi sahabat, yang keempat takhrij berdasarkan tema hadis, dan yang kelima takhrij berdasarkan status hadis.
Selanjutnya adalah Islam historis, wujud dari Islam historis. Wujud Islam historis tersebut diambil dari upaya penggalian terhadap nilai-nilai normativitas melalui berbagai pendekatan di berbagai bidang yang menghasilkan berbagai disiplin ilmu. Antara lain, disiplin ilmu yang pertama adalah ilmu tafsir. Tafsir adalah ilmu yang fungsinya bertujuan untuk mengetahui kandungan dari kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan cara mengambil penjelasan maknanya, hukum, serta hikmah yang terkandung. Yang kedua ada ilmu hadis. Menurut jumhur ulama, hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Rasulullah, sahabat, atau tabi'in, baik dalam bentuk perbuatan, perkataan, ataupun ketetapan. Baik semuanya dilakukan sewaktu-waktu saja maupun lebih sering dan hanya diikuti oleh para sahabat. Yang selanjutnya ada pemikiran atau ijtihad. Ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk menggali hukum dari sumber hukum. Dalam pelaksanaan ijtihad, faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lebih dari itu harus sesuai dengan tuntutan zaman dan melibatkan beberapa disiplin ilmu sosial, ekonomi, agar pembacaan sebuah masalah lebih komprehensif. Disiplin ilmu yang keempat ada institusi keagamaan atau lembaga keagamaan. Lembaga agama ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh umat beragama dengan maksud untuk memajukan suatu kepentingan umat beragama yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan hidup beragama tiap umat. Yang selanjutnya adalah pengamalan. Pendekatan ini mengajak seseorang untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkaitan dengan penerapan atau pengamalan dari suatu peristiwa. Dengan ilmu ini, seseorang akan dapat mengetahui hikmah yang terkandung dalam suatu ayat yang berkenaan dengan hukum tertentu dan ditujukan untuk memelihara syariat dan kekeliruan dalam memahaminya. Yang selanjutnya ada disiplin ilmu fikih, tasawuf, filsafat, dan kalam. Adapun disiplin ilmu fikih merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Kemudian ada disiplin ilmu tasawuf, yakni ilmu yang dengannya diketahui tentang pembersihan jiwa, perbaikan budi pekerti, serta pembangunan lahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Selanjutnya adalah filsafat. Filsafat adalah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang artinya cinta dan kebijaksanaan. Secara terminologi, filsafat dapat diartikan sebagai berpikir menurut tata tertib dengan bebas dan dengan sedalam-dalamnya. Dan berfilsafat adalah berpikir dengan menggunakan disiplin berpikir tinggi, dan kajian filsafat itu sangat luas. Yang terakhir dari pembagian ini adalah kalam. Hakikat ilmu kalam. Ilmu kalam juga bisa disebut sebagai ilmu kepercayaan atau akhlak. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan yang dianutnya. Dengan menggunakan dalil, pikiran, dan ilmu, kalam berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang mempercayai kepercayaan yang menyimpang. Yang terakhir, disiplin ilmu yang terakhir yaitu Islam kontemporer. Mode pemikiran Islam ini berkembang pesat saat seperti ini, yang kemudian dikenal dengan pemikiran Islam kontemporer, dengan melakukan penelusuran terhadap logika dan nalar yang berperan di balik pemikiran ini. Proyek pemikiran Islam kontemporer yaitu pembacaan secara radikal terhadap bangunan epistemologi keilmuan dan bangunan nalar tradisi, budaya, dan peradaban dengan mengambil yang otentik dan struktur dalam sehingga bisa ditransformasikan ke masa itu. Dalam
Islam kontemporer ini terdapat teori-teori pemikiran dari hasil pemikiran Islam kontemporer. Teori yang pertama ada teori hudud. Teori hudud merupakan salah satu metode ijtihad yang ditawarkan oleh Muhammad Syarur untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai problem sosial yang berkembang saat ini. Teori hudud ini atau yang dikenal dengan teori batasan. Penerapannya itu ada di ketentuan potong tangan. Menurut Syarur, potong tangan merupakan sanksi maksimum, sedangkan memaafkan adalah batasan minimal, sehingga seseorang hakim boleh berijtihad untuk mengambil hasil ataupun keputusan dari tengah-tengah hukum tersebut. Misalnya saja dengan memberikan masa penjara. Yang kedua adalah penentuan besar zakat. Pemikiran Syarur mengenai penentuan pemberian minimal dalam bentuk zakat yaitu sebesar 1/40% atau 2,5% dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dalam Alkitab melalui Rasulullah. Tentuan ini berdasarkan dengan kondisi ekonomi yang ada dan ditentukan oleh para mujtahid sesuai dengan tuntutan kondisi yang ada. Kemudian ada teori pribumisasi. Pribumisasi Islam adalah bagaimana Islam sebagai ajaran yang normatif berasal dari Tuhan, kemudian diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitas masing-masing. Teori pribumisasi ini biasanya diterapkan dalam penafsiran ayat-ayat penerapan hukum Allah. Dalam hal ini, dalam keadaan ideal, umat Islam wajib menerapkan hukum-hukum Allah secara maksimal. Keadaan ideal yang dimaksud adalah terbentuknya negara Islam, karena hanya dalam negara Islamlah umat Islam bisa menerapkan hukum-hukum Allah secara totalitas. Sedang dalam keadaan yang tidak ideal, umat Islam tidak dapat menerapkan hukum-hukum Allah secara maksimal. Dalam hal ini, sehingga sebuah negara tidak harus dituntut untuk menerapkan hukum-hukum Allah secara totalitas, karena hal itu di luar batas kemampuannya, dan Allah tidak membebani hambanya kecuali sebatas kemampuannya. Selanjutnya adalah penelitian studi Islam dengan pendekatan historisitas. Pendekatan historisitas itu dinilai bersifat relativitas. Relativitas itu sendiri mempunyai definisi bahwa menjelaskan bahwa apa yang dikatakan benar atau salah, baik atau buruk tidak bersifat mutlak, artinya bisa berubah tergantung dari pribadi, kondisi sosial, ataupun lingkungannya. Dalam Islam itu ada namanya relatif, tapi tidak semua hal itu bersifat relatif. Penilaian manusia terhadap kebenaran semua harus dilandasi dengan ilmu dan iman. Menurut Muhammad Amin Abdullah dalam bukunya Studi Agama Normativitas dan Historisitas, Islam historis adalah Islam yang ditelaah lewat berbagai sudut pendekatan keilmuan sosial keagamaan yang bersifat mutlak, multi dan interdisipliner, baik lewat pendekatan historis, filosofis, psikologis, antologis, sosiologis, kultural. Adapun penjabarannya yakni yang pertama ada pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah sebuah upaya memahami dan mengenali wajah Islam dengan memandang Islam dari sumber aslinya, yakni dari Al-Quran dan Al-Hadits. Kemudian ada antropologi. Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan menjawab persoalan yang ada. Selanjutnya ada pendekatan budaya. Manfaat dari penggunaan pendekatan kebudayaan ini adalah sebagai toleransi atau memahami berbagai macam corak keagamaan yang dimiliki oleh masyarakatnya. Yang selanjutnya juga dapat menambahkan keyakinan dalam agama sendiri sesuai dengan ajaran yang benar menurut agama tersebut tanpa harus menimbulkan pertentangan dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian sosiologis. Sosiologis adalah ilmu yang belajar hidup
bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Pendekatan sosiologis termasuk ilmu yang mempelajari suatu nilai yang terdapat di masyarakat yang menjadi objek kajian. Selanjutnya ada psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala-gejala yang dapat diamatinya. Menurut Zakia Derajat, perilaku seseorang yang tampak lahiriah itu dipengaruhi oleh keyakinan yang diyakininya. Ilmu jiwa tidak akan mempersoalkan siapa benar dan siapa yang salah, melainkan mereka melihat bagaimana keyakinan agama tersebut dapat terlahir dari atau dapat diimplementasikan ke dalam perilakunya. Yang terakhir adalah pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa di balik sesuatu yang nampak. Memahami ajaran Islam dengan pendekatan filosofis ini dimaksudkan agar seseorang melakukan pengamalan agama sekaligus mampu menyerap inti, hakikat atau hikmah apa yang diyakininya, bukan sebaliknya melakukan tanpa makna. Baik, sekian dari Ana, kurang lebihnya Ana mohon maaf, karena sejatinya kelebihan datangnya dari Allah dan kesalahan dan khilafan murni dari Ana sendiri. Semoga apa yang Ana sampaikan bermanfaat. Video ini dapat diambil manfaatnya. Wal akhir syukran alaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.